Penghidupan Nabi tidak berapa lama sebelum menjadi Rasul. Tatkala hampir sampai umur 40 tahun, Nabi suka sekali berjauh diri dari pergaulan dengan manusia, serta Nabi seringkali beribadah. Nabi pilih tempat ibadat di Gua Hira, yaitu sebuah gunung di jalan Mekah. Nabi membawa bekalan ke gua itu. Apabila bekalannya itu habis, Nabi kembali kepada istri beliau, Siti Khadijah, lalu mengambil bekalan lagi, lalu langsung kembali ke tempat beribadahnya Nabi. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah itu menurut agama datuk beliau, yaitu Nabi Ibrahim, dari 10 hari sampai sebulan lamanya. Permulaan turun wahyu. Tatkala berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira, menyampai ancaman, mengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah, dan sebagai lampu yang menerangi. Sesungguhnya dimulai wahyu dengan impian yang benar, yaitu tidak suatu pun yang Nabi impikan dalam tidurnya, melainkan ternyata benar di waktu jaganya. Kemudian turunlah Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi ketika beliau sedang melakukan ibadah dalam Gua Hira. Jibril mengajar Nabi bagaimana hendaknya beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus dan bagaimana mestinya Nabi tuntun mereka supaya menurut agama yang benar. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Mereka tanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Adalah mereka orang-orang yang suka berselisihan, yang suka bertengkar lantaran sekecil-kecil sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Ajakan dengan tidak terang-terangan. Tatkala turun ayat Al-Quran, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbaka fasbir. Hai orang-orang yang berselubung, bangun lalu ancamlah Tuhanmu, hendaklah engkau agungkan. Pakaianmu hendaklah engkau bersihkan, kotoran hendaklah engkau tinggalkan. Jangan engkau unjukkan kebaikanmu supaya engkau dapat menerima banyak, dan terhadap Tuhanmu hendaklah engkau berlaku sabar. Mulailah Nabi mengajak manusia dengan tidak terang-terangan. Beliau mengajak keluarga rumah tangganya dan kawan-kawannya yang beliau percayai, yang percaya pula kepada kebenaran beliau. Nabi mengajak mereka menyembah kepada Allah semata-mata, belas kasihan kepada manusia, bersatu dan meninggalkan peperangan. Nabi mulai ajakan beliau dengan tidak berterang-terangan karena khawatir sergerapan manusia terhadap suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan yang belum pernah pula mereka mendengarkannya.